Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Dwi Ambarwati, Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang cash flow atau arus kas. Definisi arus kas adalah laporan yang berisi mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, dalam cash flow ini ada 3 elemen. Yang pertama yaitu kegiatan operasional. Yang kedua, kegiatan investasi. Dan yang ketiga, kegiatan pendanaan. Nah, sederhananya kayak gini. Cash flow itu keluar masuknya uang. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran. Jika pemasukan dikurangi pengeluaran hasilnya positif, maka bisa dikatakan kalau cash flow kita itu sehat. Nah, begitu sebaliknya. Jika pemasukan dikurangi pengeluaran itu hasilnya negatif, maka bisa dikatakan kalau cash flow kita itu sakit. Nah, terus bagaimana pengelolaannya? Jika cash flow kita positif atau sehat, nah tentunya ya semua orang lah ya kepingin cash flow-nya itu sehat. Nah, kalau sudah dalam posisi positif, nah itu tinggal bagaimana cara kita untuk meningkatkan pemasukan-pemasukan tersebut dengan cara yang strategi-strategi pemasarannya misalnya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah bagaimana kalau cash flow-nya negatif. Nah, di sini jika cash flow-nya negatif, yang kita lihat lagi adalah pengeluarannya. Untuk pengeluaran itu bisa kita pilah-pilah lagi. Pengeluaran mana yang urgent, pengeluaran mana yang perlu dihilangkan. Jadi di sini kita perlu memilih lagi atau memprioritaskan pengeluaran yang urgent. Nanti di akhir video ini saya akan memberikan contoh pencatatan untuk arus kas masuk dan arus kas keluar, dan nanti di saldo akhirnya itu akan kelihatan positif atau negatif. Metode penyusunan arus kas. Yang pertama, metode cash flow langsung atau direct. Pada metode arus kas, dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian, arus kas tersebut masih akan diperinci kembali menjadi beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, metode cash flow tidak langsung atau indirect. Merupakan metode penyusunan arus kas berbasis perubahan neraca dan perubahan laba rugi. Prinsip penyusunan laporan arus kas. Untuk menyajikan laporan arus kas, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu untuk utang. Bila utang meningkat, terjadi arus kas masuk atau cash inflow. Bila utang berkurang, terjadi arus kas keluar atau cash outflow. Nah, bagaimana dengan piutang? Bila piutang meningkat, terjadi kenaikan arus kas keluar atau cash outflow. Dan bila piutang berkurang, maka terjadi arus kas masuk atau cash inflow. Baiklah teman-teman, seperti dalam awal video tadi, saya akan memberikan contoh untuk pencatatan arus kas. Nah, ini untuk pencatatan arus kas di bank ya. Nah, ini di PT XYZ. Nah, di sini untuk pencatatan arus kas, kebetulan banknya ini ada 4 bank dengan 3 currency. Jadi di sini kita buatkan yang pertama untuk tanggal. Di tanggal ini ada hari dan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian untuk kode transaksi. Kemudian ada description, yaitu deskripsi itu jenis apa yang akan kita keluarkan gitu ya. Terus di sini
Untuk banknya yaitu ada Bank Mizuho IDR, Mizuho JPY, Mizuho USD, begitu juga dengan yang MUFG IDR, JPY dan USD. Kemudian Resona juga JPY, USD dan IDR, dan kemudian BNI. Nah, di sini nanti akan ditotalkan, jadi per currency ya. Pertama itu kita totalkan per currency. Total yen-nya berapa dari bank-bank tersebut, terus ini total US-nya berapa, dan total IDR-nya berapa. Karena penyajian laporan kita dalam bentuk atau dalam nominal IDR, maka untuk currency selain IDR di-convert ke IDR. Jadi di sini ada rate untuk USD dan JPY. Rate ini kami ambil dari rate BI tengah bulan ya. Nah, di sini adalah saldo awal ya. Yang saya sorot ini adalah saldo awal di setiap rekeningnya. Dan totalnya adalah 212 miliar sekian. Nah, nanti dalam sebulan itu jika ada transaksi, maka kita akan mengisinya dalam kolom-kolom ini. Nah, misalnya transaksinya terjadinya kapan, itu transaksi untuk apa, kemudian itu apakah penerimaan atau pengeluaran. Nah, kalau penerimaan kita tulisnya di in, kalau pengeluaran kita tulisnya di out. Nah, ini contohnya transaksi yang sudah saya masukkan. Nah, ini contohnya ya. Yang sudah saya masukkan ada pembayaran ke supplier, ada pembayaran PIB, ada pembayaran bank cas. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tadi saldo awalnya kan 212M sekian-sekian, dan setelah ada transaksi itu saldonya masih positif ya. Ini ada 154M sekian-sekian. Nah, ini masih hitam, berarti masih positif. Nah, tadi kan saya akan menunjukkan jika saldonya menjadi merah ya, atau cash flow-nya sakit gitulah. Nah, misalnya di sini tiba-tiba kita ada pembayaran dividen. Nah, kita ada pembayaran dividen sebesar ada pembayaran dividen sebesar 155 miliar. Nah, misalnya kayak gini. Ada pembayaran dividen sebesar 155 miliar. Kita lihat saldonya berapakah? Oh, ternyata di sini untuk saldonya merah ya, teman-teman, atau negatif. Berarti ini cash flow-nya tidak sehat ya. Nah, ingat yang teori tadi, jika saldonya negatif, maka kita akan melihat pengeluaran-pengeluaran. Kita akan prioritaskan lagi. Kita pilih-pilih lagi untuk pengeluarannya, mana yang perlu dihilangkan atau dikurangi. Nah, ini contohnya untuk dividennya. Untuk dividen ini, misalnya sebelum RUPS, kita harus tahu kondisi cash flow kita ya. Jadi untuk dividennya, misalnya kita kurangi ya, akhirnya disepakati hanya 125 miliar saja. Dan untuk pembayaran ke supplier, nah misalnya 17 miliar ini terlalu besar ya. Kita lihat lagi yang jatuh temponya sudah mendekati di bulan ini wajib kita bayarkan. Tapi untuk jatuh temponya yang masih pertengahan bulan ke depan atau masih bulan depan bisa kurangi. Dan misalnya setelah kita hitung lagi ternyata cuma 12 miliar. Nah, maka kita ganti lagi kan. Nah, oke lah. Kita lihat teman-teman untuk saldo akhirnya, saldo di akhir bulan. Nah, ini saldo di akhir bulan jadi positif ya, atau hitam. Nah, makanya kita harus memperhatikan atau kita harus membuat estimasi sebelum kita mengeluarkan biaya gitu. Jadi kita harus estimasi uang penerimaannya dari mana saja dan biayanya untuk apa saja. Apalagi untuk pembayaran dividen ini kan sudah terencana ya, ada RUPS, makanya kita harus lihat saldo dulu. Dan untuk pembayaran supplier ini kita harus lebih strike ya, kita harus lebih ketat lagi. Untuk pembayaran supplier itu kita prioritaskan yang sudah dekat jatuh temponya. Jadi dengan begitu, dengan kita lebih bisa memilih mana yang lebih prioritas, nah, akan membuat cash flow kita menjadi sehat. Ya,
Jadi cash flow kita akan tetap hitam saldonya. Dan ini saldo di akhir bulan ini yang berwarna oranye ya, yang saya sorot ini akan menjadi saldo di awal bulan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.